Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara, edisi Minggu 21 Mei 2023. Bersama saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Ya pemirsa, informasi hari ini diawali dari maraknya aktivitas galian C ilegal yang berada di Kecamatan Padang Tualang dan Sawit Seberang Kabupaten Langkat terkesan dibiarkan oleh aparat kepolisian dan pemerintah Kabupaten Langkat. Aktivitas galian yang merusak ekosistem kehidupan terus beroperasi dan tidak ada tindakan dari pemerintah Kabupaten Langkat dan aparat kepolisian. Meski sudah berulang kali membuat kerusakan aliran sungai seperti bencana longsor dan banjir yang dirasakan masyarakat yang berada di seputaran aliran sungai, aktivitas pengerukan sungai ini terus beroperasi dengan bebas. Hal ini menjadi tanda tanya besar bagi aparat kepolisian dan pemerintah Kabupaten Langkat yang terkesan tutup mata dengan keberadaan galian tersebut. Padahal dampak yang dirasakan masyarakat sekitar sangat berpengaruh. Terjadinya longsor yang mengakibatkan puluhan rumah warga amblas ke dasar sungai dan jalan protokol juga turut hilang. Meski sudah berulang kali dilakukan pemberitaan, namun aparat kepolisian dan pemerintah Kabupaten Langkat terkesan tidak mau peduli dan hingga saat ini tidak berkenan dikonfirmasi terkait aktivitas galian C tersebut. Aparat kepolisian Polres Langkat melalui Kanit Ekonomi terkesan menutupi dan berjanji akan memediasi media dengan para pengusaha galian C. Tindakan ini tentunya tidak menunjukkan aparat kepolisian sebagai penegak hukum, malah terkesan melindungi para pengusaha galian C. Menyikapi hal tersebut, aktivis lingkungan hidup Supiati Surbakti menolak keras keberadaan para pengusaha galian dan menilai ada permainan antara aparat kepolisian dan pemerintah Kabupaten Langkat. Sebagai saya seorang aktivis lingkungan, saya menghimbau agar segera pihak keamanan maupun pemerintahan Kabupaten Langkat mengusut secara tuntas. Karena ini tidak berdiri sendiri. Ketika orang mengambil material di di sungai tersebut, maka ada yang menampungnya. Maka harus diusut tuntas siapa yang mengambil, siapa yang melindungi dan siapa yang menampung dari material itu. Mereka itu harus bertanggung jawab terhadap kerusakan bumi ini. Rencananya jika tidak juga ada tindakan dari aparat kepolisian dan pemerintah Kabupaten Langkat, ratusan masyarakat Kecamatan Padang Tualang dan Kecamatan Sawit Seberang bersama aktivis lingkungan hidup akan menyampaikan keluhan kepada pemerintah Sumut melalui Dinas Perizinan. Harimau Sumatera yang masuk ke perangkap jerat babi milik warga di Kecamatan Tambangan Mandailing Natal berhasil dievakuasi pihak terkait. Kini harimau Sumatera tersebut sudah dibawa ke BKSDA wilayah 3 Padang Sidempuan untuk direhabilitasi di Sanktuari Harimau Sumatera Barumun. Seorang petani di desa Pastap Julu, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal kaget saat melihat seekor harimau Sumatera masuk ke perangkap jerat babi yang sebelumnya ia pasang. Dembak Nasution yang melihat seekor harimau yang meronta-ronta tersebut langsung dilaporkannya kepada warga. Selanjutnya informasi ini dilaporkan ke pihak terkait untuk dilakukan evakuasi. Harimau yang masuk ke perangkap jerat babi ini tak jauh dari lahan kebun warga. Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Balai Taman Nasional Batang Gadis, KPH 8, Forkopimcam OIC SRI, Scorpion Bodhicitta Pemdes dan masyarakat langsung melakukan observasi. Selanjutnya petugas menembak obat bius sebanyak 3 kali untuk melumpuhkan harimau Sumatera dan dilakukan evakuasi dari dalam hutan tersebut. Kepala Tata Usaha TNBG Madinah Bobi Nopandri mengatakan harimau betina yang diperkirakan berat sekitar 70 hingga 80 kg tersebut langsung dibawa ke kantor BKSDA wilayah 3 Padang Sidempuan untuk direhabilitasi di Sanktuari Harimau Sumatera di Barumun.
Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Seorang lelaki mengalami gangguan jiwa. Orang dalam gangguan jiwa Samingun 52 tahun di Dusun Tegal Sari, Desa Aigitu, Kecamatan Silangkiteng, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sudah 20 tahun hidup dalam belenggu rantai. Beginilah kondisi Samingun menghabiskan hari-harinya dengan berjongkok di sebuah pondok, hanya beratapkan seng dan berlantai semen namun tidak memiliki dinding. Karena setiap keluarganya yang akan memperbaiki tempat tinggalnya maka akan dirusak kembali olehnya. Gangguan jiwa yang dialami Samingun sejak 20 tahun lalu akibat depresi sejak ditinggal istri dan anaknya. Meskipun pihak keluarga sudah berusaha berbagai macam cara untuk mengobati dan menyembuhkan Samingun namun tidak membuahkan hasil. Sedangkan penyembuhan secara medis keluarga tidak mampu karena terbentur ekonomi. Adik kandung Samingun, Miss Diati, mengatakan abangnya memang mengalami gangguan pikiran disebabkan berpisah dengan istrinya. Di waktu lebaran, abang pulang ke rumah orang tua sedangkan istrinya mudik ke kampung halaman dan kehabisan ongkos. Ketika dia mencari pekerjaan, istrinya datang ke rumah orang tua Samingun dan terjadi pertengkaran. Seminggu kemudian istrinya kembali ke rumah beserta anaknya, namun saat Samingun menyusul untuk memberi uang belanja, istri dan kedua anaknya telah pergi. Ya awalnya dia pisah sama istrinya, ditinggal pergi ke rumah orang tuanya. Karena hari itu waktu lebaran dia pulang ke rumah mama, istrinya mudik, rupanya kehabisan ongkos. Jadi Kak, pemerintah desa ada nggak pernah untuk mencoba membawa abang ini berobat ke medis? Hari itu pernah dikunjungi sama Pak Camat kan, sama dinas kesehatan. Katanya mau dibawa ke Jakarta ataupun dibawa ke Medan, cuman kami merasa keberatan karena terlalu jauh gitu. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Silangkiteng Prayetno mengatakan setelah mendengar kabar beliau mendatangi rumah terduga dan rasa prihatin dengan kondisinya. Ketua IPSM Kabupaten dan Dinas Kesehatan maupun Dinas Sosial menindaklanjuti temuan di lapangan. Kami sendiri dari PSM merasa sangat prihatin dengan kondisi ini. Selanjutnya habis ini nanti kita koordinasi sama Ketua PSM Kabupaten dan mungkin melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk menindaklanjuti dari temuan kita di lapangan ini. Kalau kita di Kecamatan Silangkiteng ini memang baru ini menemukan warga yang begini. Pihak keluarga berharap agar anak Samingun dapat melihat kondisi ayah kandungnya. Ya pemirsa, informasi lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Beringin tampil sebagai juara umum pada Lomba Kompetensi Siswa Jenjang SMK tingkat Kabupaten Deli Serdang tahun 2023. SMK Negeri 1 Beringin tampil sebagai juara umum pada Lomba Kompetensi Siswa setelah berhasil menyisihkan peserta lomba dari SMK negeri dan swasta lainnya. Dari sebanyak 14 bidang lomba yang dipertandingkan, 7 bidang lomba dimenangkan SMK Negeri 1 Beringin sebagai juara 1. Berhasilnya SMK Negeri 1 Beringin sebagai juara umum pada Lomba Kompetensi Siswa Jenjang SMK tingkat Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023, maka berhak mendapatkan piala juara umum. Penyerahan piala juara umum Lomba Kompetensi Siswa ini kemarin diserahkan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, Dinas Pendidikan Sumatera Utara August Sidaga pada penutupan LKS yang diterima Kepala SMK Negeri 1 Beringin Hafrida Hadum. Penyerahan piala juara umum Lomba Kompetensi Siswa Jenjang SMK ini dilakukan di Aula SMK Negeri 1 Beringin, disaksikan para kepala sekolah SMK negeri dan swasta, peserta lomba termasuk para siswa peserta LKS. Sekolah yang sesuai dengan yang beririsan dengan kompetensi keahlian. Ke depan kita berharap LKS
SMK tingkat Kabupaten Serdang ini semua diikuti oleh SMK-SMK yang memang beririsan dengan kompetensi keahlian kepada bidang lomba. Kenapa? Karena semakin banyak peserta, maka akan semakin mendapatkan bibit-bibit yang unggul untuk kita kirim ke tingkat nasional. Karena LKS ini kan berjenjang. Kita berharap ya LKS tingkat kabupaten ini bisa mewakili nanti ke tingkat provinsi mewakili ke tingkat nasional, bahkan ke ASEAN, Asia maupun itu internasional. Itu impian kita. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Beringin, Hafridah Hanum, menyampaikan apresiasinya kepada keluarga besar SMK Negeri 1 Beringin, terutama guru yang telah berupaya maksimal membimbing dan melatih para peserta LKS. Hafridah Hanum menegaskan agar siswa SMK Negeri 1 Beringin giat lagi belajar dan berlatih karena masih akan berlanjut ke LKS tingkat Provinsi Sumatera Utara. Juara 1 untuk 7 mata lomba, yaitu restoran service, hotel reception, fashion teknologi, hairdressing, beauty terapi, kemudian untuk mata lomba web teknologi dan IT software. Kesemuanya ini tentunya atas kerja keras para guru pembimbing yang ada di SMK Negeri 1 Beringin. Demikian juga anak-anak. Pada kesempatan ini, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Agus Sidaga, juga menyerahkan piala kepada juara 1, 2, dan 3 didampingi Kepala SMK Negeri 1 Beringin, Hafridah Hanum. Adapun bidang lomba adalah welding, automobile technology, electrical installation, cabinet making, elektronik, hotel reception, restoran service, hairdressing, fashion technology, graphic design technology, IT network system administration with technology, dan IT software solution for business. Sekolah Dasar Negeri SDN 066056 Kecamatan Medan Denai yang menjadi salah satu sekolah penggerak di Kota Medan pada pelaksanaan ujian akhir sekolah UAS tahun ajaran 2022-2023 melaksanakan ujian praktek dan tertulis. Di Sekolah Dasar Negeri 066056 Kecamatan Medan Denai untuk tahun pelajaran 2022-2023, sebanyak 23 siswa mengikuti ujian akhir sekolah. Para siswa di sekolah ini wajib mengikuti seluruh tahapan UAS yang dibagi dalam 2 bagian, yaitu ujian praktek dan ujian tertulis. Agar pelaksanaan UAS ini berlangsung sesuai dengan program sekolah ini, sebelumnya telah dilakukan sosialisasi kepada orang tua siswa, termasuk pemahaman siswa tentang prosedur UAS. Untuk ujian tertulis yang dimulai 15 Mei hingga kemarin, sebagai hari terakhir selama pelaksanaan UAS, kehadiran siswa mengikutinya 100%. Kepala UPT SD Negeri 066056, Elizawati Nasution menyatakan, guna lancarnya pelaksanaan UAS di sekolah penggerak ini, dibentuk panitia pelaksanaan UAS terdiri atas guru-guru. Menurut Elizawati Nasution, selama UAS berlangsung, mulai dari ujian praktek hingga ujian tertulis, antusias siswa mengikuti seluruh rangkaian atau tahapan UAS, didukung para orang tua dengan menghantarkan anak-anak mereka ke sekolah yang berada di Jalan Manyar Perumnas Mandala, Kecamatan Medan Denai ini. Sebanyak 10 mata pelajaran diujikan pada UAS di sekolah ini dengan model ujian pilihan ganda dan uraian. Demikian halnya pelaksanaan UAS masih berbasis manual atau kertas, yaitu sama seperti yang diberlakukan pada tahun sebelumnya. Ujian ini sesungguhnya ini yang di tahun 2022-2023 ini sudah dilaksanakan penuh secara luring karena kita alhamdulillah sudah terlepas dari COVID. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ujian ini anak-anak bisa menyelesaikan ujian mereka dan bisa mendapat kelulusan sehingga mereka bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di sekolah menengah pertama. Bravo untuk anak-anak semua, selamat ujian dan semoga kamu semua berhasil. Dari pantauan di sekolah ini selama pelaksanaan UAS berlangsung, ketertiban di lingkungan sekolah sangat ketat. Bahkan orang tua atau wali siswa hanya diperbolehkan mengantar atau menjemput sebatas pintu utama masuk sekolah. Di SD Negeri 066056 pada tahun lalu, kelulusan siswa 100%. Menurut Elizawati Nasution, tahun ini siswa sekolah ini juga diharapkan agar lulus 100%
dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP atau sederajat sesuai dengan pilihan para siswa. Sementara itu, pemirsa, SMA Negeri 1 Serampah telah membuka penerimaan peserta didik baru tahun 2023 wilayah zona 3, meliputi Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi. Di hari pertama pendaftaran, sejumlah orang tua dan siswa berusaha untuk mendapatkan informasi perihal pendaftaran tersebut. PPDB 2023 di SMA Negeri 1 telah dibuka pada hari ini tanggal 20 sampai 26 Mei 2023. Adapun jalur tahap 1 terdiri dari jalur prestasi yang meliputi akademik dengan memiliki sejumlah sertifikat perlombaan olimpiade yang dapat menunjang penilaian dalam proses seleksi, sedangkan non-akademik meliputi perlombaan minimal tingkat kabupaten di bidang olahraga dan lain sebagainya. Selanjutnya jalur afirmasi meliputi siswa-siswi yang tidak mampu dengan mengupload kartu KIP atau PKH yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Bagi siswa yang tidak lulus untuk tahap 1 dimungkinkan untuk mencoba tahap 2 yaitu jalur zonasi. Jalur ini peluang bagi siswa yang dekat tempat tinggalnya di zona sekolah maka kemungkinan besar dapat diterima di Sekolah SMA Negeri 1 Serampah. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Serampah, Rizky Hasanah Nasution mengatakan sekolahnya tersebut pada PPDB ini menampung 8 rombel. 1 rombel 36 siswa, maka jumlah daya tampung siswa sebanyak 288 siswa untuk tahun ini. Dua, akademik dan non-akademik. Yang akademik misalnya si anak tersebut memiliki sertifikat perlombaan olimpiade misalnya atau Serampah. Yang kedua non-akademik. Non-akademik itu misalnya si anak ikut perlombaan tingkat minimal kabupaten juara 1, 2, 3 dan atau provinsi dan nasional. Si jalur afirmasi ini biasanya diisi dengan orang-orang yang kurang mampu. Apabila anak tersebut tidak lulus pada tahap ini, dia bisa mengikuti nanti yang namanya jalur zonasi di tahap kedua gitu. Windy Andini yang merupakan salah satu siswi yang mendaftar mengatakan sangat besar harapannya dapat diterima di sekolah tersebut karena jalur yang akan diambil yaitu afirmasi serta zonasi. Afirmasi sama Zona. Tinggalnya di mana? Bisa dapat di Medan. Kenapa memilih untuk masuk ke sekolah ini? Karena dari kemarin menggambarnya dari sini, Pak. Oh. Menggambarnya di sini. Pemirsa, calon jemaah haji yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU Multazam tahun 2023 Masehi melakukan syukuran dan doa selamat kepada seluruh calon jemaah haji. Seperti yang dilakukan KBIHU Multazam Medan di gedung BBGP Jalan Kenanga Raya Pasar 4 Tanjung Sari Setia Budi Medan. Syukuran ini dilakukan selain untuk meningkatkan silaturahmi, juga menjelaskan tata cara rukun haji yang akan dilaksanakan di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Setelah beberapa tahun terdapat pengurangan porsi haji bagi jemaah haji Indonesia, namun saat ini pemerintah Arab Saudi menambah kuota calon jemaah haji. Hal inilah yang membuat seluruh kelompok bimbingan ibadah haji semakin bersyukur dan mengapresiasi kebijakan pemerintah Arab Saudi. Al-Ustadz Haji Syafi'i Siregar mengucapkan terima kasih kepada calon jemaah haji yang mempercayakan KBIHU Multazam sebagai tempat pembelajaran manasik haji. Ustadz Syafi'i minta kepada calon jemaah haji agar menjaga kesehatan dengan berolahraga dan mengkonsumsi vitamin sebelum berangkat ke Tanah Suci. Selain itu, calon jemaah haji selama di Tanah Suci Mekah agar tetap mengikuti panduan yang diberikan ketua rombongan. Mengingat waktu ibadah haji akan dilaksanakan selama 40 hari. Ditambah wajib haji di Mina dan Arafah, calon jemaah haji diharapkan untuk tetap menjaga stamina. Samping bimbingan dan pembekalan yang cukup, kita juga memberangkatkan pembimbing-pembimbing multazam yang siap mendampingi jemaah kita ini. Jadi tidak sekedar dibenahi dan dibekali di tanah air, tapi juga akan kita dampingi, kita bimbing di sana, dan mereka itu ya mudah-mudahan akan kita adakan juga bimbingan ataupun pengawasan melekat dengan jemaah ini, sehingga kita bisa pantau satu persatu mana yang bisa melaksanakan ibadah secara langsung sempurna, atau mungkin jemaah-jemaah lansia yang perlu bantuan-bantuan
seperti bantuan-bantuan tawaf dan sa'i dengan kertas sorong dan lain-lain. Jadi kita sudah siapkan baik ustadz-ustadz pembimbing yang berangkat dari tanah air ataupun ustadz-ustadz yang memang sudah bermukim di Arab Saudi. Jadi insya Allah Multajam sudah siap dengan pengalaman yang sudah puluhan tahun. Multajam insya Allah akan berikan layanan yang prima, yang sempurna, yang lebih baik untuk jemaah tahun 2023 ini, sehingga pada akhirnya mereka mendapatkan haji yang mabrur. Ketua Kelompok Bimbingan Manasik Haji dan Umroh Multazam, Alia Rahmayani Siregar mengatakan, pada tahun ini calon jemaah haji yang tergabung Multazam berjumlah 202 jemaah, Jabal Nur 45 calon jemaah, dan KBIHU Anindau 14 orang dengan total 261 calon jemaah haji. Di tahun 2023 ini adalah ramah lansia. Karena usia di atas rata-rata 60 tahun itu ada berjumlah sekitar 60% dari jumlah jemaah haji, terutama ada di KBIH Multazam dan juga Jabal Nur bersama Anindau, itu 60% usia di atas 60 tahun. Masya Allah program pemerintah ini kami harapkan nanti program haji ramah lansia dapat berjalan dengan baik, kita dapat membantu dari jemaah-jemaah yang memang sudah uzur, Allah panggil di tahun ini, dapat kita bantu pelaksanaan ibadahnya baik di Madinah maupun di Mekah. Untuk itu jemaah kami harapkan untuk tetap menjaga kesehatan, jaga kesehatan secara fisik, karena ibadah kita di saat ini nanti adalah dengan fisik, maka beri kesehatan, jangan lagi banyak kegiatan apapun, karena tinggal menghitung hari. Hanya beberapa saat lagi kita akan berangkat menuju ke Tanah Suci. Pemimpin KBIHU Jabal Nur Al-Ustadz Zulfikar Hajar LC merasa bersyukur ibadah haji kembali dilakukan dan berharap kepada sesama calon jemaah haji saling tolong-menolong selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Ya pemirsa, sebanyak 82 jemaah calon haji sekecamatan Tanjung Merawa dan 40 anak yatim piatu mendapat santunan dalam acara Wirid Akbar di Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Melalui kegiatan tepung tawar calon haji ini diharapkan dapat menjadi penyemangat para jemaah nantinya untuk melakukan rukun haji, baik yang wajib maupun yang sunnah. Menurut Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Kecamatan Tanjung Merawa, Mansur Nasution mengatakan sebanyak 82 orang calon haji sekecamatan Tanjung Merawa yang akan diberangkatkan pada tahun ini dan 2 orang cadangan yang disiapkan untuk menjaga jika ada calon haji yang sakit atau berhalangan pada saat akan berangkat. Jemaah calon haji Tanjung Merawa tergabung pada kloter 2 Kabupaten Deli Serdang masuk asrama haji pada 24 Mei dan berangkat pada Kamis tanggal 25 Mei 2023. Pengurus IPHI Kecamatan Tanjung Merawa mengingatkan kepada seluruh jemaah calon haji agar menjaga kesehatan baik saat keberangkatan hingga pulangnya kembali ke tanah air. Dari Tanjung Merawa itu sejumlah 82 orang tergabung di kloter 2 Kabupaten Deli Serdang. Insya berangkatnya hari Rabu tanggal 20. Untuk kedepannya ya para jemaah tetap bisa kita kondisikan supaya tetap menjaga kesehatan, baik mulai dari keberangkatan sampai di Tanah Suci, kemudian pulang dalam keadaan sehat walafiat. Jemaah calon haji Kabupaten Deli Serdang tahun 1444 Hijriah atau 2023 berjumlah 868 jemaah dan akan berangkat pada kloter kedua setelah calon jemaah haji Kota Medan. Pemirsa, tim Safari Subuh Arafah Sumatera Utara terus mengajak masyarakat menjaga tali silaturahmi yang dimulai dari masjid ke masjid. Safari Subuh Arafah Sumatera Utara ke-50 dilaksanakan di Masjid Jamik Al-Badar. Tim Safari Subuh Arafah Sumatera Utara pada Minggu ke-50 mengunjungi Masjid Jamik Al-Badar di Jalan Gatot Subroto Medan pagi tadi. Safari Subuh Arafah yang dibina oleh Pangdam 1 Bukit Barisan dimulai dengan sholat subuh berjamaah. Usai sholat subuh berjamaah, safari tersebut dilanjutkan dengan tausiah singkat oleh Ustadz Haji Syafi'i Siregar. Dalam dakwahnya, Al-Ustadz menyampaikan dengan bersafari di salah satu waktu sholat dapat menjaga tali silaturahmi sesama umat, di mana safari subuh dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas negara seperti mencerdaskan anak bangsa melalui dakwah dengan mengendalami ilmu agama.
Selain itu, tim Safari Subuh Arafah juga mengajak kepada masyarakat untuk kompak dalam kemakmuran masjid. Dampak dari makmurnya sebuah masjid sangat berpengaruh kepada lingkungan sekitar. Penasehat tim Safari Subuh Arafah Sumatera Utara, Kiai Haji Zulfikar Hajar mengatakan, wujudkan kemakmuran yang merata, ulama dan umara harus dapat bersatu. Mudah-mudahan ulama dan umara bersatu, insya Allah negara ini akan baik. Itu yang kita harapkan. Untuk itu pembinanya adalah Bapak Pangdam. Saya sebagai penasihat, mudah-mudahan setiap masjid yang kami datangi pasti akan ada yang memberi manfaat untuk masjid tersebut. Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Jami Al-Badar Ahmad Syafi'i berharap kegiatan Safari Subuh ini dapat terus berjalan. Mudah-mudahan kedepannya kita juga semakin bersinergi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Badar ini. Kegiatan Safari Subuh Arafah juga turut diisi dengan penyerahan kotak infak, sandal masjid, dan Al-Quran kepada pengurus masjid. Jemaah Safari Subuh Arafah yang juga sebagai staf Presiden Republik Indonesia, Ade Irfan Pulungan, yang telah menyempatkan diri untuk turut bersafari, menuturkan dari masjid ke masjid menciptakan kedamaian. Menambah ukhuwah Islamiyah kita, ini menunjukkan ada tali silaturahmi, mempererat sesama kaum muslimin. Dari masjid kita merasa ada kedamaian, dari masjid bisa ada kita kenyamanan, dari masjid pula semua itu bisa digerakkan dengan nilai ibadah dan ukhuwah Islamiyah. Tim Safari Subuh Arafah Sumatera Utara terus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kotak infak yang didesain tanpa kunci atau gembok. Hal itu bertujuan untuk mempermudah para jamaah yang akan bersedekah dan dapat mengambil kembalian uangnya untuk kebutuhan lain. KPUD Kota Sibolga menggelar rapat koordinasi dengan panitia pemilihan tingkat kecamatan sekota Sibolga terkait penyusunan daftar pemilihan sementara hasil perbaikan pemilu 2024 di Kota Sibolga. Rapat yang digelar di Rumah Pintar Pemilu tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPUD Kota Sibolga. Ketua KPUD Kota Sibolga Khalid Walid bersama 2 komisioner KPUD Kota Sibolga lainnya dalam rapat koordinasi tersebut menyampaikan ada beberapa tahapan yang harus segera dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat kecamatan sebelum dilakukannya penetapan daftar pemilihan tetap untuk pemilu 2024 di Kota Sibolga. Rapat koordinasi itu panitia pemilihan tingkat kecamatan sekota Sibolga diminta harus segera menggelar pertemuan dengan panitia pemungutan suara dalam rangka tindak lanjut rapat koordinasi penyusunan daftar pemilihan sementara hasil perbaikan. Bahkan Ketua KPU Kota Sibolga juga menegaskan kepada para panitia pemilihan tingkat kecamatan dan panitia pemungutan suara agar segera melakukan pengecekan daftar pemilih yang meninggal dunia dan pindah domisili, tapi masih masuk dalam daftar pemilih. Selain itu, panitia pemilihan tingkat kecamatan dan panitia pemungutan suara juga harus melakukan pemeriksaan tuntas terhadap daftar pemilih. Hal itu untuk menghilangkan daftar pemilih ganda sebelum dilakukan pemutakhiran data pemilih tetap Kota Sibolga. Pemirsa, Serikat Media Cyber Indonesia melakukan edukasi terhadap pemilih muda yang akan ikut serta dalam pemilu tahun depan. Dalam edukasi tersebut, peran media diharapkan dapat menangkal isu sara dan hoaks yang akan merugikan pemilu 2024. Edukasi terhadap pemilih muda diselenggarakan di Ballroom Hotel Polonia pada Jumat siang. Dalam acara tersebut turut hadir Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting dan Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga serta Ketua SMSI Sumut Eris J. Napitupulu. Dalam edukasi yang dihadiri juga oleh kaum milenial dari berbagai sekolah di Kota Medan dan universitas ini mendorong agar bijak dalam memilih calon pemimpin di pemilu tahun depan. Selain itu, kaum milenial juga diharapkan agar bisa menyaring berita-berita yang syarat akan sara dan bisa menentukan apakah berita tersebut hoax.
Komisioner KPU Sumatera Utara, Benget Silitonga menyambut baik diskusi, mengatakan dirinya menyambut baik edukasi tentang pemilu terhadap kaum milenial. Benget menyebut untuk calon pemilih 2024 mendatang didominasi usia 17 hingga 40-an tahun. Bagaimana pemilih menggunakan hak pilihnya, karena memang tantangan kita adalah satu, kita mengalami bonus demografi, tapi kita juga menghadapi tantangan teknologi informasi yang dua pisau ini, bisa menyesatkan, bisa positif. Itu tadi yang disebut hoax dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami menyambut baik jika peran media itu berkontribusi pemerintah menghadapi tahun politik ini, menyadarkan bersama-sama, mendidik, mengedukasi pemilih kita, karena salah satu tanggung jawab pemerintah juga mensosialisasikan pemilu di pasal 434 Undang-Undang 7 2017, dan tentu kami sadar tanpa kehadiran peran serta media dan stakeholder lainnya ini tidak bisa kami laksanakan. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, tahukah Anda Taman Sitolu Hayo Horbo yang terletak persis di pusat kota Kecamatan Pangururan Samosir belakangan kerap dijadikan tempat berbagai kegiatan oleh masyarakat. Pada sore hari, Taman Sitolu Hayo Horbo kini ramai dikunjungi warga dan wisatawan, di mana para pengunjung dapat melakukan berbagai hal mulai permainan anak-anak dari melukis hingga bermain skuter. Tidak ketinggalan para pelaku UMKM Sitolu Hayo Horbo yang menjajakan jajanan kuliner khas dari Samosir serta diiringi oleh kelompok musik akustik yang dapat mengiringi Anda jika ingin bernyanyi. Salah seorang pelaku UMKM Healthy Situmorang mengatakan di Taman Sitolu Hayo Horbo ini para pelaku UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Samosir yang menjajakan berbagai produk khas kuliner Samosir. Healthy mengaku bahwa mereka baru 2 bulan berjualan di seputaran Taman Sitolu Hayo Horbo setiap sore dari mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan selesai. Dengan adanya berbagai aktivitas yang ada di Taman Sitolu Hayo Horbo menambah antusias wisatawan berkunjung. Healthy juga berharap seiring Taman Sitolu Hayo Horbo ini telah mulai digunakan warga untuk berbagai kegiatan agar pemerintah Kabupaten Samosir juga dapat membangun fasilitas umum berupa MCK. Kami membuat kelompok yang dibawahi oleh Koperinda. Jadi di sini ada kuliner dari Samosir, juga ada permainan, itu semuanya UMKM yang mempunyai usaha, izin usaha di Koperinda gitu. Semakin lama sih semakin banyak ya Pak, semakin banyak yang antusias mau ke sini, terutama untuk jalan-jalan sore ya. Kalau sebelumnya taman ini sepi, sekarang setiap hari, setiap sore hari taman ini jadi ramai gitu. Sementara itu, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Samosir, Togar Siboro, mengatakan aktivitas kegiatan para pelaku UMKM yang ada di Taman Sitolu Hayo Horbo merupakan harapan pemerintah Kabupaten Samosir untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Ya, pemirsa, dodol pasar bengkel di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara merupakan produk UMKM warga setempat dan sangat dikenal masyarakat luas serta selalu menjadi incaran warga ketika melintas di kawasan tersebut. Dodol pasar bengkel adalah salah satu pusat oleh-oleh yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Sumatera Utara, di mana di kawasan ini terdapat puluhan kios menjajakan dodol yang dibuat langsung oleh masyarakat setempat. Pasar bengkel berada di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Bengkel Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Untuk menjangkau kawasan ini membutuhkan waktu 1 jam dari kota Medan. Dinamakan pasar bengkel karena dulunya terdapat usaha perbengkelan seperti sepeda, pandai besi, bengkel gerobak lembu, dan perbengkelan kayu yang saat ini hampir semuanya berubah menjadi toko penjual dodol.
Dodol pasar bengkel yang terbuat dari pulut ketan, santan, dan gula aren serta ditambah dengan berbagai rasa, mulai dari durian, pandan, dan lainnya. Setiap hari dimasak di atas tungku api dengan waktu memasak 4 hingga 5 jam untuk satu kuali. Salah seorang pembuat dodol, Sidik, mengaku satu hari bisa membuat 5 hingga 10 kuali tergantung permintaan. Sidik menambahkan, untuk menjadikan dodol enak dan legit, harus menjaga api dan adukan sehingga benar-benar matang dan mengeluarkan aroma yang harum. Kurang lebih satu hari itu mendapat 10 kuali. Satu kuali itu 4 kilo. Cuma dia satu hari itu yang dodol lebih enak itu 4 jam atau 5 jam per kuali dia. Kalau durian dia itu yang bagus lah, kayak di durian buah yang bulat gitu kan. 3 bulatan lah gitu. Itu bisa masuk dalam sekuali. Ima, penjual dodol, mengaku sampai saat ini permintaan dodol selalu ada dari warga yang melintas di kawasan tersebut. Untuk Idul Fitri seperti saat ini, ia bisa menjual dodol 3 hingga 4 juta rupiah. Namun untuk hari biasa, hanya mampu menjual 500 hingga 600 ribu rupiah. Berkurangnya jumlah pembeli saat ini karena warga yang dulunya wajib melintasi kawasan ini jika hendak keluar dari kota Medan ke sejumlah kabupaten kota lainnya dan provinsi lain saat ini sudah terdapat jalan tol sehingga mempengaruhi omset. Ya ini kebetulan pas lebaran ya banyak yang beli, kalau nggak lebaran ya sedikit sih setiap hari. Cuman kalau nggak lebaran paling satu hari itu 2 kuali. Kalau lebaran gini bisa 4-5 kuali, bisa sampai 6 kuali. Banyak kalau setiap orang mau oleh-oleh pasti dia keluar jalan tol, nanti balik lagi dia masuk ke jalan tol. Di pasar bengkel yang sangat terkenal dengan dodolnya juga menyediakan aneka keripik buatan warga setempat dan beragam roti kacang buatan asli warga Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, berikut kita ikuti informasi perakiraan cuaca sejumlah daerah di Sumatera Utara dari BMKG Wilayah 1 Medan untuk Senin 22 Mei 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali di akhir pekan ini saya Christina Afrin Matondang, perakirawan Balai Besar BMKG Wilayah 1 Medan, akan kembali memberikan informasi cuaca dan hotspot di wilayah Sumatera Utara untuk hari Senin 22 Mei 2023. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hari berawan di wilayah Sumatera Utara. Sementara pada siang hingga sore hari diprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Adapun hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di wilayah Medan, Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Serdang Bedagai, Dairi, Pakpak Barat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Tengah, Madinah, Simalungun, Pematang Siantar, Toba, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Utara. Untuk malam hari, kondisi cuaca di seluruh wilayah Sumatera Utara diprediksi hujan sedang. Pada dini hari, kondisi cuaca berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Adapun suhu udara diprediksi berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60-95%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 10-30 km per jam. Adapun titik panas per tanggal 20 Mei 2023 terpantau 2 titik panas tepatnya berada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kepada masyarakat kami tetap menghimbau akan adanya potensi hujan lebat dan petir sehingga perlu diwaspadai untuk daerah yang berada di wilayah pegunungan, pesisir barat dan timur Sumatera Utara. Demikian informasi ini dapat kami sampaikan, kiranya informasi ini dapat bermanfaat dan sampai bertemu kembali. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriona mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.